Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami yang berjudul Sinergi Lampung sampai Sumatera Selatan, Desain Pabrik Spons dari Potensi Lokal. Kelompok 9 ini beranggotakan dari Muhammad Ihsan Gani, yaitu ketua kelompok kami yang ber-NPM 2359, Miftah Majid Musyafa dengan NPM 2347, saya sendiri Jeremy Kesmanung Khalid dengan NPM 2361, dan yang terakhir Talita Virginia Zahara dengan NPM 2334. Baik, pada penelitian ini biji besi yang digunakan merupakan biji besi berasal dari Lampung, yang mana tergolong sebagai biji primer dengan kandungan mineral utama berupa hematit atau Fe2O3. Produk yang dihasilkan dari proses ini adalah besi spons atau direct reduced iron (DRI). Pada kondisi optimal yaitu biji berukuran -6 plus 3 mm suhu 1000 derajat Celcius dan waktu reaksi 75 menit, tingkat metalisasi besi spons yang diperoleh dapat mencapai 84,25%. Lampung dipilih karena memiliki cadangan biji hematit yang cukup potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Untuk reduktor digunakan gas produser yang dihasilkan dari proses gasifikasi limbah biomasa pertanian, contohnya janggil jagung. Di mana gas produser ini memiliki keunggulan karena bahan bakunya yang melimpah di wilayah Indonesia, khususnya dari sektor pertanian dan kehutanan. Selain itu, penggunaan gas produser ini jauh lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dibandingkan dengan batu bara, sehingga mendukung upaya pengembangan teknologi reduksi biji yang lebih hijau. Selanjutnya kita masuk ke flowchart pengolahan biji besi menggunakan bahan baku biji hematit dari Lampung, di mana biji hematit akan melewati gradient screen untuk diklasifikasikan berdasarkan bongkahan besar dan bongkahan kecil. Di bongkahan besar akan kurang dari 500 mm yang kemudian dimasukkan ke dalam jaw crusher, di mana jaw crusher menghasilkan output 25-50 mm yang kemudian diklasifikasikan ulang di evaluating screen double deck untuk menghasilkan kurang dari 35 mm yang kemudian akan dimasukkan ke dalam ball mill. Di dalam ball mill ini akan terjadi proses grinding untuk menghaluskan biji hematit tadi hingga menghasilkan output 0,1 sampai 2 mm. Output ini akan ditingkatkan konsentrasinya atau konsentratnya menggunakan induction roll magnetic separator tipe kering atau dry high intensity magnetic separator, di mana akan menghasilkan output kurang lebih 82-85% konsentrat Fe-nya dan menghasilkan tiling berupa non-metalik, di mana konsentrat Fe ini akan dimixer menggunakan ribbon binder dengan menambahkan batu bara sebagai reduktor dan limestone sebagai fluxnya. Kemudian akan dibentuk di dalam pan pelletser menghasilkan green pelleting yang berukuran 10-15 mm. Kemudian dimasukkan ke dalam rotary kiln untuk menghilangkan air kristalnya, di mana di rotary kiln ini adanya batu bara sebagai pemanasnya dan adanya udara, di mana akan menghasilkan 3 output berupa gas buang, slag, dan direct reduction iron atau sponge iron. Sebelum menjadi bahan jadi, diperlukan adanya pendinginan menggunakan rotary cooler. Yang selanjutnya ialah neraca massa yang terdapat pada rotary kiln. Di sini kita akan memasukkan input untuk rotary kiln sebesar 1522,9 kg per jam, di mana input ini tuh memiliki 3 komponen utama yang telah dijadikan pelet menjadi satu, yaitu 3 komponen utamanya berupa biji besi, selanjutnya ada batu bara, dan juga ada limestone, di mana biji besi sendiri memiliki berat
total yaitu sebesar 963,9 kg. Untuk batu bara sendiri dia memiliki berat total yang berisi zat karbon tetap, zat terbang ataupun abu dan juga moisture-nya, yaitu memiliki berat total 481,9 kg. Selanjutnya untuk limestone sendiri di sini kita menggunakan sebanyak 77,1 kg. Nah, dari 1522,9 kg input ini, dia juga akan menghasilkan 1522,9 kg output, di mana outputnya ini terdiri dari besi spons, terak, dan juga gas buang, di mana besi spons yang dihasilkan ini dia akan memiliki total berat sebanyak 605 kg. Dan slag atau terak yang dihasilkan di sini juga sangat lumayan banyak, yaitu 197,5 kg jumlah terak total yang diperoleh, di mana dari terak ini terdapat SiO2 sebesar 99,10 kg, ada Al2O3 sebesar 9,6 kg, ada P2O5 sebesar 4 kg, dan pengotor-pengotor lainnya sebesar 18,3. Nah, tidak hanya terak yang sebagai zat samping, di sini juga terdapat abu dari batu bara yaitu sebanyak 21,70, dan juga dari fluxnya ini dia menyumbang berat terak sebanyak 41 kg. Selanjutnya terdapat gas buang yang memiliki berat sebesar 720,4 kg, di mana di dalamnya terdiri gas N2, zat volatilmeter yang terbakar, ada gas CO2, gas CO, dan uap air ataupun gas CO yang dihasilkan dari limestone. Di mana jika keseluruhan ini total, maka berat output ataupun jumlah berat outputnya sebesar 1522,9 kilo. Untuk selanjutnya akan menjawab poin nomor 5, yaitu A. Kesesuaian bahan dan teknologi. Optimalisasi biji besi kualitas tinggi. Teknologi tandur putar mampu mengolah biji ini secara efisien, menghasilkan yield produk yang tinggi. Berdasarkan neraca massa dari 963,9 kg per jam biji besi, kita mampu memproduksi 605 kg per jam DRI. Ini berarti lebih dari 62% massa biji mentah berhasil dikonversi menjadi produk bernilai tinggi dengan volume terak atau slag yang relatif rendah, membuat proses lebih efisien. Pemanfaatan batubara non-kokas melimpah. Keunggulan terbesar desain ini adalah kemampuannya dapat menggunakan batubara dari muara enim yang mayoritas berjenis high volatile C bituminous. Teknologi tandur putar tidak memerlukan kokas metalurgi yang mahal dan harus diimpor. B. Efisiensi energinya tinggi. Efisiensi in situ seperti disebutkan, penggunaan batubara high volatil menciptakan efisiensi energi secara in situ atau langsung di dalam proses. Zat terbang yang kaya energi berfungsi sebagai bahan bakar utama, memungkinkan karbon tetap atau fixed karbon lebih terfokus pada perannya sebagai agen produksi kimia. Untuk emisi CO2 terukur. Neraca massa memberikan data pasti mengenai emisi gas rumah kaca. Setiap jam proses ini menghasilkan 134,8 kg CO2 dan 79,2 gram CO. Dengan data ini, pabrik dapat merancang sistem pemantauan emisi yang akurat dan memenuhi standar regulasi lingkungan, serta merencanakan strategi mitigasi karbon di masa depan. Selanjutnya ada ketersediaan bahan. Wilayah Tanjung Enim memiliki sumber daya batubara yang sangat besar, dengan cadangan lapisan utama saja mencapai lebih dari 1,275 miliar ton. Ini menjamin pasokan reduktor dan energi yang aman, stabil, dan terjangkau. Wilayah Pringsewu memiliki cadangan yang cukup banyak, yaitu sebanyak 173.743 ton yang dapat diolah hingga 25 tahun lamanya. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.